Kembali kita memperkenalkan produk baru yang kami beri nama IOT Sematani ya, Automatic Plant Monitoring System. Dari gambar ini yang di belakang, jadi alat ini memang untuk memonitoring water pump. Jadi untuk mengontrol dan memonitor pompa hidup dan menyalakan, mematikan. Terus kemudian untuk memonitoring nutrisi dengan sensor TDS. Terus kemudian smart meter, ini bisa dipasang sensor seperti PZEM dan kawan-kawannya. Terus kemudian temperatur, tergantung nanti kebutuhannya untuk apa. Misalkan untuk air bisa menggunakan DS18B20, untuk ruangan bisa menggunakan DAT22 atau sejenisnya. Terus kemudian soil moisture untuk kelembapan tanah. Terus kelembapan tanah ini nanti bisa menggunakan yang analog seperti produk-produknya DF Robot atau produk lain, atau bisa menggunakan yang RS485 yang NPK misalkan. Terus untuk memonitoring pH, baik pH air ataupun pH tanah, dan memonitoring water flow ya. Jadi baik yang menggunakan sensor biasa water flow itu, atau bisa menggunakan yang komunikasinya RS485. Jadi sangat banyak fungsinya. Terus penampakannya seperti ini. Ini di atas ini untuk ESP32 DevKit C versi 4 yang 38 pin. Ini menggunakan jack DC 12 volt ya, kemudian di step down 5 volt menggunakan MP1584. Terus ada dua kontrol relay yang bisa untuk menyalakan pompa atau misalkan menyalakan kipas. Terus ada RS485, jadi nanti bisa menggunakan modul-modul yang user interface-nya RS485. Ini pin up plus, ini pin Bmin, ini grounding. Terus ini untuk VCC nya misalkan sensornya 12 volt. Terus di sini ini sudah disediakan lubang untuk DS18B20. Di sini untuk penempatan pH yang nanti komunikasinya ke sini ya, pH pinnya ke sini. Terus kemudian TDS, ini sudah disediakan lubang TDS untuk yang merek DF Robot. Pin interface-nya di sini DS18B20. Ini nanti bautnya di sini, pinnya di sini. Terus di sini juga tersedia serial komunikasi RX-TX1, bisa menggunakan 3,3 volt atau misalkan 5 volt. Di sini juga tersedia dua I2C ya, pin untuk I2C yang menggunakan 5 volt ataupun yang menggunakan 3,3 volt, misalkan BMP 280 atau misalkan LCD. Yang ini misalkan untuk BME yang 5 volt, atau sensor I2C lainnya, atau sensor yang memiliki komunikasi I2C ya. Sedangkan di sini ini ada pin 33, 32. Ini nanti bisa untuk SR04 sensor ultrasonik, misalkan untuk
mengetahui ketinggian air gitu. Dan sini adalah output relay. Dan yang penting lagi di sini ada ADC modul yang bisa memperbanyak pin analog. Misalkan digunakan untuk turbidity yang DF robot, itu kita membutuhkan ADC seperti itu. Seal ini, jadi di sini juga ada switch untuk power. Jadi seperti ini, switch untuk power. Maaf, ini stop kontaknya mati. Nah, ini menggunakan adaptor 12 volt. Di sini ada indikator power, di sini ada indikator relay 1, di sini ada indikator untuk relay 2. Terus yang penting lagi di sini sudah tersedia soket untuk komunikasi dengan LCD HMI ya. HMI misalkan ini soketnya Duin. Ya, karena Duin itu teknologinya bagus, produknya juga terjangkau. Ini untuk ADS nya analog 0 sampai analog 3 ya, terus kemudian 5 volt, dan ini untuk satu baris ground. Kita mulai dari DS18B20 ya. Sensor jenis ini kita ada varian DS18B20. Ini yang produk kami ini seperti ini untuk DS18B20, sensor untuk suhu air. Terus kemudian ada sampingnya sensor pH sensor. Ini bisa menggunakan untuk yang industrial DF robot, ini yang pro produk ini, atau yang versi 2 seperti ini. Kalau yang versi 2 itu botnya lubangnya ada 4. Jadi kita lihat kalau untuk ini lubangnya versi 1 itu lubangnya 2, tapi untuk versi 2 itu lubangnya ada 4. Jadi kita bisa kuat di sini saat dipasang. Untuk sensor pH air itu, terus kemudian di sampingnya adalah TDS nya menggunakan merek DF robot seperti ini ya. Nanti di sini ini adalah sensor TDS. Terus untuk LCD Duin nya, ini LCD Duin, ini yang 5 in Duin 5 in, itu yang versi ini. Untuk smart meter ini kita bisa menggunakan PZEM. Sensor PZEM ini yang open CT atau yang close CT. Jadi kenapa menggunakan sensor ini? Karena memang sensor ini memiliki fungsi untuk pengukuran dengan multi parameter: tegangan, arus, frekuensi, power, energi, sama power factor. Jadi dengan sensor ini kita bisa mengukur 6 parameter untuk smart meternya. Untuk flow meternya
flow meter bisa menggunakan yang biasa atau yang RS485. Flow meter bisa menggunakan yang seri ini, misalkan YFS2 atau yang sejenisnya, atau menggunakan yang RS485 seperti ini. RS485 nanti bisa disambungkan ke ini ya, terminal blok untuk RS485. Terus lagi di sini ada soil. Kita punya banyak varian soilnya nanti bisa Anda pilih dari sekian spek atau sekian varian ini, bisa menggunakan yang RS485 baik itu yang single parameter atau yang 7-in-1. Jadi ada soil yang satu sensor itu bisa mengukur 7 parameter: N, pK, moisture, pH, terus suhu tanah. Ada yang satu sensor hanya misalkan pH sama temperatur, atau pH sama humidity, atau pH sama NPK, atau hanya NPK misalkan, atau hanya kelembapan tanah saja. Tidak harus menggunakan LCD 5-in, jadi bisa menggunakan LCD yang lebih kecil, misalkan ini ukuran berapa ini ya, 3,2 atau 4 in ini. Diangkat dulu, terus kemudian ini kita coba ke LCD 4, LCD twin yang lebih kecil seperti ini. Silo ya. Nah, ini kelihatan ya, ini menggunakan LCD yang lebih kecil, tidak harus 5-in. Bahkan LCD yang lebih besar pun bisa, yang 15-in maupun yang 12-in, yang memiliki interface user interface soket ya. Ini adalah board yang belum dirakit, sedangkan yang satu ini adalah penampakan produk yang sudah kita fungsikan di sini untuk memonitoring hidroponik. Jadi menggunakan ESP32, kemudian ini menggunakan pH DF-Robot versi 1. Di sini pH sensor TDS. Jadi pin yang di bawah ini masih bisa dipakai dengan melepas ini, terus kemudian pin yang di bawah digunakan. Terus kemudian ini adalah sensor suhu air DS18B20 yang komunikasinya ke sini. Ini nanti ke sensor, ini juga ke sensor, ini juga ke sensor. Ini nanti ke pin TDS. Dan ini soket terminal blok untuk komunikasi RS485. Seperti ini penampakan produknya ketika untuk monitoring hidroponik. Bisa juga misalkan untuk smart garden ya, jadi misalkan dipasang sensor soil gitu, yang baik yang RS485 atau yang analog misalkan. Nah, ini soket Dwin. Yang ini memang kami desain ini menyesuaikan dimensi LCD Dwin 5-in. Ukurannya pas, jadi bisa langsung kita disambungkan dengan LCD Dwin. Nah, ini
sudah nancap powernya, terus kemudian power on. Nah, seperti ini. Untuk monitoring pH air, nutrisi, suhu air, atau nutrisi tank volumenya, dan water flow, debit pompa misalkan. Penampakannya seperti ini. Mungkin cukup. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung cek di deskripsi, ada kontak sales atau alamat email toko. Terima kasih.